Ini kok ada salib segala tuh? Terkemuka dunia dan akhirat. Ininya hurufnya Yahudi, Sohibin, Nasro, Apa itu? Majusi, Apa itu musyrik. ya? Ini tulisannya 5 golongan orang beriman menurut Allah. Yahudi, Sohibin, Nasoro, Majusi, musyrik. Hah? Masa iya ini musyrik loh. Musyrik dianggap sebagai orang yang beriman juga kepada Allah. Dianggap sebagai sebuah keimanan juga. Astagfirullah, ini aliran apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan semoga kita juga diberi kemudahan dalam menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, ini ada lagi sebuah video pemurtadan ya. Diduga ini adalah video pemurtadan dan ini udah cukup lama videonya, sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi nggak apa-apa lah kita reaction sekarang ini agar bisa menjadi pengingat buat kita untuk lebih berhati-hati lagi menjaga iman kita dan tidak terjerumus pada iming-imingan mereka apapun itu. Oke, coba kita langsung aja tonton videonya guys ya. Perhatikan di layar. Di situ sudah ada videonya. Ini saya reaction dari channelnya Ramli Ali Ridho ya. Sudah banyak yang mereupload video ini dengan judul terjadi lagi pengkristenan guys ya. Ini videonya dia upload maksud saya tanggal 27 Oktober 2021. Saya putarkan dulu ya. Oke, di sini ada tulisan kejadian ini berawal dari kecurigaan salah satu warga A KP Cipari Kabupaten Sukabumi yang sering melihat kalau ke rumah tetangganya, sebut saja Murtadin, suka ada orang asing yang datang ke rumah si Murtadin. Oke. Dan warga melihat banyak perubahan pada si Murtadin, dari mulai sering tidak sholat berjamaah di masjid, tidak terlihat lagi sholat Jumat, tidak lagi ikut pengajian rutinan, dan jarang bergaul dengan warga setempat. Selanjutnya ini ya. Padahal menurut warga, si Murtadin ini awalnya termasuk orang yang paling rajin baik ke masjid maupun ikut pengajian, yang akhirnya warga pun menyelidikinya. Setelah diselidiki, ternyata orang asing yang sering datang itu adalah pendeta Nasrani misionaris gitu guys ya. Wow, yang mendoktrin dan merekrut umat Islam dan mengiming-imingi dengan materi. Wah, ini selalu aja iming-imingannya pasti materi ya, agar umat Islam mau memeluk agama Kristen. Oh, ini sebenarnya cara-cara lama ya, kalau misionaris yang datang-datang ke rumah itu, tapi ternyata masih ada juga sampai sekarang ya. Sekarang udah banyak yang melalui media gitu doktrinnya, tapi ini datang ke rumah dan berhasilnya. Ya, coba kita putarkan dulu ya. Oh, ada lagi tulisannya guys. Dan akhirnya si Murtadin pun mengaku bahwa dia sudah pindah agama dari Islam Kristen ke Kristen gitu. Berikut adalah rumah si Murtadin saat digerebek. Oh, sudah mengaku pindah agama. Oke, kita lihat videonya. Hai jelema nu ngalecehkeun ya. Terkemuka di dunia tulisannya. Citangkalak. Ah, gambar salib serupa di mana? Ka jamaah gancang ka hadir kabeh. Oh. Ya, sangat terlihat ini doktrinnya udah benar-benar masuk banget ya ke Murtadin ini, karena simbol-simbol agama sudah dipasang di mana-mana di rumahnya. Ini benar-benar masuk lah doktrinnya gitu. Ini apa ini? Apa tadi itu ya? Kita simak dulu. Ini kok ada salib segala tuh? Terkemuka dunia dan akhirat. Ininya hurufnya Yahudi, Sohibin, Nasro, Apa itu? Majusi, Apa itu musyrik. ya? Ini tulisannya 5 golongan orang beriman menurut Allah. Yahudi, Sohibin, Nasoro, Majusi, musyrik. Hah? Masa iya ini musyrik loh. Musyrik dianggap sebagai orang yang beriman juga kepada Allah. Dianggap sebagai sebuah keimanan juga. Astagfirullah, ini aliran apa ya? Tapi di sini juga ada tulisan Arab gitu ya. Nggak jelas ini tulisan Arabnya apa. Apakah ini ayat Al-Quran
Ataukah ini ayat-ayat dari kitab lain ya yang ditulis? Yang paling fatal tuh ini guys, kemusyrikan ini. Musyrik juga dianggap sebagai golongan orang-orang beriman menurut Allah juga kepada Allah. Astagfirullah. Kita putar ya. Ya Allah. Ini simbol-simbol agamanya udah banyak ya di rumahnya. Jalan kehidupan kekal. Yesus, Allah. Ya, istrinya ya. Yang penting ibaratnya agama saya Islam. Gitu. Ya, bagus. Gitu. Jadi masing-masing lah agama masing-masing. Oh, ini istrinya ya, istrinya itu ya. Agamanya Islam katanya. Kalau si istrinya mengakui agamanya Islam, tapi suaminya yang mana saya juga gak tahu. Oh, tidak terdengar suaranya Pak polisinya yang ngomong. Bukan maksudnya kieu. Abdi kan mungkin ngawakilin. Lamun memang benar pendeta mengakui bahwa ieu putus lebet, ternyata henteu. Berarti kan kita bohong mereka tah. Berarti harus ditentukan lah. Nah, makanya ieu ngajeunarios lamun bener-bener ibu henteu, sok mangga ibu tinggal balik divideokeun sugan bahwa abdi henteu kalau berkristen supaya jelas gitu. Ya begini aja bisa nggak baca syahadat? Betul. Ngeto kalau Oke, di sini udah didatengin oleh tokoh agama setempat guys ya. Alhamdulillah sudah dinasehati di sini. Cuman videonya gelap, nggak kelihatan. Diberi pencerahan lah, jangan sampai malah dia sedang bingung, tambah bingung ya. Kehadiran Pak Ustadz ini jadi maksudnya menambah cerah gitu. Kalau memang iya meren alamun ceritanya jelas hiji satu mungkin ibu udah masuk, berarti kita ada pembinaan bagaimana namun ya sudah alhamdulillah. Kalau nggak masuk berarti kumaha ibu ridho. Kalau ibu ridho bahwa suaminya masuk Kristen, nah kita punya aturan dalam agama termasuk suami istri itu nggak boleh beda agama karena Oh, suaminya guys yang murtad itu, kalau istrinya masih dalam Islam gitu ya. Negara kita diharamin atau dilarang, diantaranya begitu. Iya, saya emang nggak pernah nanya dia sekarang agama. Oke, ada tulisan lagi. Itulah sekilas video klarifikasi. Di situ istrinya mengatakan masing-masing agama memang betul apa yang dikatakan si ibu. Tapi yang jadi permasalahannya adalah perekrutannya yang menjadikan warga dan umat Islam tidak terima karena sudah melanggar aturan agama maupun hukum negara, yaitu tidak diperbolehkan mengajak orang yang sudah beragama dan punya keyakinan, apalagi dengan cara mendoktrin. Oke ya, ini SKB 3 Menteri ini yang dijelaskannya. Oke guys, itu tadi videonya. Ya, ada-ada aja ya aliran di akhir zaman sampai kemusyrikan itu juga dianggap sebuah golongan ataupun aliran yang beriman kepada Allah juga. Padahal kalau di Islam itu kemusyrikan adalah hal yang bertolak belakang dengan tauhid. Karena perilaku musyrik itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan ancaman dosanya itu jelas sekali. Tidak ada ampunan bagi orang-orang yang melakukan dosa kemusyrikan. Dan orang-orang yang terjerumus dalam pemurtadan gitu. Kemurtadan ataupun orang yang masuk dalam kemusyrikan biasanya nggak jauh-jauh dari faktor ekonomi persoalannya gitu guys ya. Padahal sebenarnya persoalan utama itu bukan dari ekonominya ya, tapi pemahaman agamanya, kedalaman imannya. Kalau orang yang dalam pemahaman agamanya, dalam imannya, ekonominya seperti apapun, maka tidak mau ikut murtad, tidak mau melakukan kemusyrikan. Dengan poster yang tadi saya lihat itu, saya juga menduga bahwa ini ada kaitannya dengan doktrin liberal gitu guys ya, yang menganggap semua agama sama, menganggap semua agama benar. Padahal sebenarnya doktrin semacam itu salah, fatal sekali kesalahannya. Saya bukakan logika kenapa kita tidak bisa mengatakan semua agama benar, semua agama sama. Teman-teman perhatikan baik-baik. Di agama Islam, babi itu diharamkan untuk dimakan. Tapi di agama lain, itu ada yang memperbolehkan untuk dimakan. Terus kalau kita bilang semua agama benar, apakah kita juga mau membenarkan orang yang memakan babi? Apakah kita juga mau menghalalkan itu babi? Kan tidak bisa. Setiap agama itu punya standar kebenaran masing-masing. Kalau di Islam itu ya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau di agama lain ya kitab-kitabnya mereka. Jadi bagaimana bisa dikatakan sama gitu loh. Banyak contoh lainnya lagi. Contoh ya di agama Hindu itu tidak diperbolehkan ataupun dianggap buruk menyembelih sapi. Tapi di agama Islam menyembelih sapi atas nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu di hari raya kurban, dianggap sebagai ibadah yang sangat mulia.
Contoh lainnya lagi, di agama lain ada yang menyembah patung, dianggap sebagai kemuliaan patung itu. Tapi di agama Islam, patung itu tidak boleh disembah. Kemusyrikan kalau orang menyembah patung. Kalau kita menganggap semua agama sama, semua agama benar, berarti kita membenarkan orang-orang yang menyembah patung. Berarti kita menganggap benar mereka menyembah patung. Kan nggak bisa seperti itu. Dan di agama Islam itu sudah sangat tegas diingatkan bahwasanya inna dina indallahil Islam, bahwasanya cuman agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang Islam, agama Islam lah yang paling benar. Sah-sah saja berpikir seperti itu. Tapi bagi orang Hindu, bagi orang Kristen, mungkin agama mereka lah yang paling benar. Jadi nggak bisa kita mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Agama itu benar menurut penganutnya masing-masing gitu. Ya intinya semuanya kita hati-hati lah ya, jaga iman kita baik-baik, karena pemurtadan udah di mana-mana, bahkan juga pemikiran menyimpang yang aneh-aneh itu juga udah banyak sekali. Sampai kemusyrikan juga dianggap sebagai golongan yang beriman kepada Allah. Tadi kita lihat kan posternya. Wow, itu fatal banget. Sekian dari saya, subscribe dan loncengnya ditekan biar ketika saya mengupload video terbaru mendapatkan pemberitahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.